Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Al-Burdah, semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, di channel YouTube kami Yayasan Al-Burdah, kami akan mengkaji ilmu akhlak, ilmu adab bagi seorang anak ataupun kita yang sudah dewasa, ataupun kita yang sudah menjadi orang tua, baik dia lelaki ataupun perempuan. Dan keterangan ini akan kita ambil ada di dalam kitab Al-Akhlaq lil Banin, ya, kitab Al-Akhlaq lil Banin. Bahwa pertama kali yang akan diajarkan akhlak untuk anak-anak kita. Nah ini, kenapa kok kita penting menjaga akhlak? Karena Nabi bersabda, "Ma nahala walidun waladahu afdala min adabin hasanin." Nabi bersabda, berpesan kepada kita sebagai umat-umatnya, bahwa tidak ada pemberian yang lebih afdol, kata Nabi, dari orang tua kepada anaknya. Gak ada yang lebih afdol, kata Nabi. Ya, gak ada yang lebih afdol pemberian dari orang tua kepada anaknya. Selain dari apa? Min adabin hasanin, dari mengajarkan akhlak yang baik kepada anaknya. Maka pada saat ini kita akan belajar bagaimana adab-adab yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dikatakan dalam kitab ini, Bismillahirrahmanirrahim, yajibu 'alal walad ayyatakhallaqa bil akhlaqil hasanati min sigharihi. Ya. Bahwasanya dikatakan wajib hukumnya atas seorang anak mempunyai etika, mempunyai adab, mempunyai akhlak yang baik min sigharihi, sejak dia usia kecil, sejak dia kanak-anak. Ya. Jadi sejak anak-anak, ulama mengajarkan kepada kita, ajarkan kepada anak-anak kita, wajib hukumnya bagi setiap anak untuk mempunyai akhlak yang terpuji. Mengapa demikian? Li ta'isha mahbuban fi kibarihi yardha anhu rabbuh wa yuhibbuhu ahlu wa jami'un nas. Agar dia hidup kelak pada usia dewasa penuh dengan kecintaan, penuh dicintai oleh orang. Maksudnya apa penuh dengan kecintaan di sini? Yardha anhu rabbuh, Allah ridha sama dia. Wa yuhibbuhu ahlu, keluarganya cinta sama dia. Dan wa jami'un nas, dan seluruh manusia juga cinta sama dia. Ini yang diajarin sama ulama. Jadi bukan kita usia dewasa kita berakhlak baik, tapi sejak usia dini kita harus sudah mempunyai akhlak yang baik, punya etika yang baik, punya adab yang baik. Mengapa? Agar supaya kita dewasa hidup penuh dengan kecintaan, mendapatkan ridhonya Allah, dicintai oleh keluarga dan dicintai oleh seluruh manusia. Dan juga wajibu alaihi aidan ayyabta'ida anil akhlaqil qabihah. Juga wajib atas seorang anak untuk menjauhi diri dari segala akhlak yang buruk. Nah, ini sahabat, jauhin, ajarin anak-anak kita.
Didik anak kita dengan baik agar supaya dia menjauhkan diri dari adab-adab yang tercela. Agar supaya apa? Kaila yakuna makruhan la yarda anhu rabbuh wa la yuhibbuhu ahlu wa la ahadun minan nas. Agar supaya dia tidak dibenci. Tidak dibenci apa maksudnya? Agar supaya dia tidak mendapatkan ridhonya Allah, ya. Agar supaya dia tidak dicintai oleh keluarganya, dan agar supaya satu pun dari kalangan manusia tidak cinta kepadanya. Tapi kalau kita punya akhlak yang buruk, maka Allah pun tidak ridho kepada kita. Orang-orang di sekitar kita tidak akan menyukai kepada kita. Maka jagalah adab, jagalah akhlak, dan jagalah etika kita. Ketika kita menjauhkan diri dari akhlak yang buruk, dari akhlak yang tercela, dari akhlak yang tidak terpuji, maka dengan kita menjauhi itu, kita akan terhindar dari tidak mendapat ridhonya Allah. Kita tidak akan mendapatkan, tidak dicintai oleh keluarga kita. Itu yang diajarkan sama ulama. Kemudian anak yang beradab ini seperti apa sekarang? Ya, anak yang beradab, nah ini seperti apa? Anak yang beradab dikatakan di sini al-waladul adib yahtarimu walidayhi wa muallimihi wa ikhwanahul kibar wa kullaman huwa akbaru minhu wa yarhamu ikhwanahu sigar wa kullaman huwa asgharu minhu. Dikatakan nih, seorang yang beradab, orang yang berakhlak, orang yang punya etika, itu siapa? Kriterianya nih diajarin sama ulama di kitab ini, kitab Al-Akhlaq lil Bani. Yang pertama, anak yang beradab adalah anak yang memuliakan kepada orang tuanya, anak yang menghormati orang tuanya. Itu yang pertama. Di bapak emaknya dia muliain, bapak emaknya dia hormatin. Itu adalah anak yang memiliki adab. Dan yang kedua, anak yang memiliki adab adalah anak yang menghormati kepada gurunya. Ya. Gurunya hormatin, gurunya muliain. Itu sebagai tanda bahwa sosoknya beradab. Ketika dia beradab, berarti dia memuliakan dan menghormati gurunya. Baik guru pada saat dia masih kecil, guru saat dia SMP, guru saat dia SMA, ataupun guru pada saat dia di bangku kuliah, ataupun juga guru-guru yang pernah mengajarkan dia ilmu Iqra, ilmu Al-Quran, dan ilmu agama lain. Itu harus dihormati. Kita muliain itu guru-guru kita sebagai bukti bahwa dia orang yang beradab. Orang beradab selanjutnya, dia menghormati kepada siapa? Wa ikhwanahul kibar, saudaranya yang besar, yang usianya tua di atas dia ini. Ya, saudaranya, abang-abangnya, itu dia hormati nama dia. Itu adalah sebagai tanda orang yang beradab. Kemudian yang selanjutnya, wa kullaman huwa akbaru minhu, dan siapapun orang yang lebih tua dari dia. Orang ini siapa aja yang lebih tua pokoknya dari dia, ya dia hormatin, dia muliain. Berarti itu tanda bahwa dia orang yang beradab. Ya, itu. Jadi kepada saudara yang tua kita hormat, dan siapapun yang lebih tua usianya juga kita menghormati. Itu adalah tanda orang yang beradab. Dan wa yarhamu ikhwanahu sigar, dan berkasih sayang kepada saudaranya yang lebih kecil. Ya, misal kita anak keempat nih, kita anak keempat punya adik, misalkan 3, 5, 6, 7. Nah, itu kita hormatin juga. Kita berkasih sayang kepada mereka, kita menyayangi kepada mereka,
itulah salah satu tanda orang yang beradab. Kita jaga, kita sayangi mereka yang kecil dan kita hormati yang besar. Wa kullaman huwa asgharu minhu, dan siapapun orang yang lebih kecil atau lebih muda dari kita usianya, itu juga harus kita hormati ya. Jadi siapapun, kita nih semisal usianya 20, nemu orang yang usianya 15, nemu orang yang usianya 10, maka kalau kita beradab, kita memiliki adab, akhlak ataupun etika, maka kita harus menyayangi dia, kita harus berkasih sayang dengan dia. Itu tanda dari orang yang beradab. Dan selanjutnya, tanda orang yang beradab adalah wa yasduqu fi kalamih. Kalau ngomong itu jujur. Nah, ini orang yang adab nih. Ngomongnya jujur, nggak pernah bohong. Jadi kalau ngomong A, ya A deh. Ya. Kalau ditanya habis dari mana? Di kamar mandi. Ya emang benar dari kamar mandi. Begitu. Wa yasduqu fi kalami. Benar di dalam ucapan, jujur lisannya. Itu berarti orang yang beradab. Kemudian yang selanjutnya wa yatawaddu ma'an nas. Orang yang beradab adalah orang yang mempunyai sifat rendah hati ketika kumpul bareng sama manusia. Ini sifat yang adab, tanda orang yang beradab. Kalau lagi bareng nih sama orang-orang, dia ngerendahin hatinya, nggak sombong, nggak takabur, nggak ria, atau yang lain-lain lah, ya. Karena wa yatawaddu ma'an nas, rendah hati ketika bersama dengan manusia, ini termasuk dari bagian adab. Wa yasbiru 'alal adza, dan bagian dari adab selanjutnya adalah bersabar ketika ada yang menyakiti. Ya, ada yang nyakitin kita nih, ya udah kita sabar aja. Itu tanda orang yang beradab. Tidak membalas sakit dengan sakit, tapi balaslah menyakiti dengan sabar. Itu yang diajarkan sama ulama. Sulit, ya emang sulit. Karena apa? Kita ingin menjadi pribadi yang baik. Wala yatakhasamu ma'ahum. Adab selanjutnya yang harus dimiliki oleh sosok manusia, anak, dewasa ataupun orang tua, tidak bermusuhan dengan manusia. Ya, nggak punya musuh sama tetangga, nggak musuhan, sama saudara, agak musuhan. Ya, sama guru apalagi, jangan sampai. Kan tadi udah dibilang, orang yang punya adab adalah orang yang menghormati kepada gurunya. Maka orang yang punya adab adalah dia nggak punya musuh, satu pun dia nggak punya musuh. Ya, nggak punya musuh. Itu adalah tanda orang yang beradab. Wala yarfa'u sautahu idza takallama aw dha'ika. Kalau ngomong dia nggak ninggiin suaranya tuh, nggak teriak-teriak kalau kita. Nggak begitu tuh. Itu adalah tanda orang yang beradab. Ataupun ketika ketawanya keras-keras banget, nggak apa kalau kita bilang nggak sampai terbahak-bahak, wah nggak begitu. Nah itu tanda orang yang beradab. Kalau ngomong suaranya nggak tinggi, kalau ketawanya nggak sampai terbahak-bahak. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang beradab. Kemudian bagaimana orang yang tidak beradab? Insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang akan kita bahas kembali tentang masalah adab dan akhlak ya. Semoga kajian ini penuh manfaat dan berkah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.